Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah gak sih kalian membayangkan ada perusahaan farmasi besar dari luar negeri yang menemukan tanaman yang berasal dari hutan lindung di Indonesia? Misalnya di Kalimantan atau di Papua. Lalu tanaman obat tersebut mereka bawa ke laboratorium dan dijadikan obat. Dan obatnya dijual sehingga mendapatkan untung miliaran dolar rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat yang melindungi dan menjaga hutan tersebut atau yang kita sebut masyarakat adat ataupun negara Indonesia yang memiliki wilayah atas kepulauan tersebut mendapatkan untung dari penghasilan jual obat tersebut? Teman-teman, tahukah kalian bahwa salah satu contoh yang telah kita sebutkan tadi, yaitu pengambilan tanaman dari daerah lain, itu merupakan salah satu dari pembajakan hayati loh. Nah, pembajakan hayati tersebut telah disebutkan dalam peraturan. Peraturan tersebut ialah Protokol Nagoya atau kita sebut sebagai CBD-COP. Nah, pertanyaannya, apakah peraturan tersebut sudah mampu untuk bertindak tegas mengenai adanya kegiatan pembajakan hayati tersebut? Atau peraturan tersebut hanya dicantumkan secara formal atau di dalam kertas, namun dalam penerapannya masih memiliki banyak kelemahan? Dulu sebelum tahun 1982, hukum internasional itu menganggap kekayaan alam di bumi sebagai common heritage of mankind, alias milik bersama umat manusia. Kedengarnya sih mulia ya, tapi praktiknya nggak adil. Iya, bener banget. Negara-negara maju yang punya teknologi canggih bebas banget ambil sampel biologis dari negara-negara berkembang secara gratis. Terus, mereka patenkan demi keuntungan mereka sendiri. Licik kan? Makanya, aturan itu diubah total lewat Konvensi CBD 1982 di pasal 15. Dunia akhirnya mengakuin kalau setiap negara punya hak berdaulat penuh atas sumber daya alam sendiri. Aturan main ini makin dipertegas lagi lewat Protokol Nagoya tahun 2010 pakai sistem ABS. Simpelnya gini, kalau ada peneliti asing yang ingin mengambil sampel genetik di negara kita, mereka harus mendapatkan izin di awal atau Prior Informed Consent. Plus, mereka wajib menandatangani kontrak bagi hasil secara adil atau mutually agreed terms. Jadi, nggak bisa asal nyelonong lagi. Oke, di atas kertas proposal Nagoya, itu kedengarnya indah banget. Tapi, kalau kita lihat dari segi kacamata hukum internasional, itu khususnya pada pasal 38 Statuta ICJ yang mana menjelaskan tentang sumber hukum internasional, itu ada masalah yang mana dalam penegakan hukumnya. Banyak negara maju yang mana tempat perusahaan farmasi itu bernaung tidak mau membuat peraturan domestik yang mana untuk menghukum para perusahaan yang tidak mau bagi hasil dengan negara yang maju. Udah gitu, Protokol Nagoya ini memberikan definisi masyarakat adat kepada negara masing-masing. Jadi efek selimutnya, jika negara itu kedaulatannya lemah atau ada yang korup, malah dijadikan untuk memberikan lahan investasi, yaitu punya masyarakat adat untuk investasi asing. Miris bukan? Tapi tunggu dulu, semua debat hukum fisik tadi mendadak menjadi usang karena teknologi zaman sekarang melompat lebih jauh daripada hukum. Selamat datang di Digital Science Information. Sekarang ilmuwan luar negeri nggak perlu repot-repot terbang jauh ke pedalaman hutan kita untuk mencari sampel tanaman fisik. Mereka hanya butuh kode genetiknya yang sudah di-sequence dan sudah di-upload di internet yang bersifat open access atau gratisan. Nah, disinilah ada celah hukum gila-gilaan. Negara maju bilang, kan kita ambil data dari internet, bukan ambil tanaman fisiknya. Tetapi, bagi negara berkembang, ini namanya biopirasi digital, di mana data diambil gratisan dan tanpa adanya bagi hasil. Berarti Protokol Nagoya akan menjadi macan di atas kertas yang tidak ada taringnya dong.
Jadi, forum CBDCOB itu bukan hanya sebatas forum mengenai menjaga lingkungan saja, tapi merupakan forum perang hukum dan ekonomi mengenai siapakah yang layak kaya dengan kekayaan alam di dunia ini. Hukum internasional harus segera berevolusi, pasang badan perihal alam di dunia ini. Sekarang bukan waktunya lagi hanya untuk memasang batas fisik agar kekayaan alam tidak diselundupkan. Lalu muncul pertanyaan, apakah pembuatan hukum di Indonesia bisa efektif terhadap perlindungan alam? Lantas, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Indonesia? Apakah bersiap untuk pembajakan digital mengenai alam? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.